Polda Aceh bergerak cepat mengungkap dugaan motif di balik aksi perampokan atau pencurian dengan kekerasan, curas, yang menyasar toko emas Amin Setia. Toko perhiasan yang menjadi target kejahatan ini berlokasi di kawasan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pelaku utama dalam aksi kriminalitas ini merupakan seorang oknum anggota Polri. Terduga pelaku diketahui merupakan seorang pria muda berinisial MZ yang saat ini baru menginjak usia 28 tahun. Di hadapan tim penyidik, oknum polisi tersebut akhirnya tidak dapat mengelak lagi. Pelaku MZ telah mengakui seluruh perbuatannya yang nekat menyatroni toko emas dan mengancam keselamatan orang lain demi membawa kabur barang berharga. Pihak kepolisian membeberkan bahwa alasan utama di balik tindakan nekat yang diambil oleh anggotanya tersebut berkaitan dengan masalah finansial. Aksi curas tersebut diduga kuat dipicu oleh adanya tekanan ekonomi yang cukup berat yang tengah dihadapi pelaku. Mengingat kasus ini melibatkan oknum internal institusi Bayangkara, penanganan perkara tidak lagi dilakukan di tingkat Polres. Kasus yang menyedot perhatian publik ini secara resmi telah diambil alih oleh jajaran kepolisian daerah, Polda Aceh. Kepastian mengenai pengambil alihan kasus serta hasil pemeriksaan awal ini disampaikan langsung oleh juru bicara kepolisian setempat. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto, memberikan keterangan resminya kepada awak media pada Minggu, 19 Juli 2026. Joko Krisdianto membenarkan bahwa proses interogasi awal telah berjalan secara kooperatif dari sisi pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang komprehensif, pelaku sudah mengakui semua kronologi dan keterlibatannya dalam aksi perampokan tersebut. Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa dari pengakuan sementara, faktor kesulitan ekonomi menjadi dorongan utama bagi pelaku untuk bertindak kriminal. Tekanan hidup disinyalir membuat oknum anggota Polri ini kalap dan memilih jalan pintas yang melanggar hukum. Kendati motif awal sudah mulai terpetakan, pihak Polda Aceh tidak mau terburu-buru menutup berkas perkara. Proses penyidikan mendalam akan terus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif oleh tim penyidik di Treskrimum. Langkah penyidikan panjang ini diambil agar seluruh fakta yang menyelimuti perkara perampokan toko emas ini dapat terungkap dengan jelas ke publik. Polisi ingin memastikan tidak ada detail atau kronologi yang terlewatkan dalam proses rekonstruksi hukumnya. Menengok ke belakang, peristiwa perampokan yang menegangkan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Juli 2026. Toko emas Amin Setia yang berada di pusat keramaian Tapak Tuan mendadak gempar akibat aksi pencurian dengan kekerasan yang dilancarkan pelaku. Respons cepat segera ditunjukkan oleh aparat penegak hukum begitu menerima laporan mengenai insiden tersebut. Kasus ini berhasil diungkap dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang dari 24 jam sejak pertama kali peristiwa itu terjadi. Keberhasilan penangkapan kilat ini merupakan buah kerja keras dari tim gabungan kepolisian. Operasi pengejaran dipimpin oleh personel Polres Aceh Selatan yang bergerak taktis di lapangan sejak Sabtu malam. Kerja tim kewilayahan tersebut juga mendapatkan dukungan penuh dari personel tingkat Polda. Satuan Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Aceh diterjunkan langsung untuk membackup proses perburuan hingga pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Selain berhasil menangkap oknum polisi tersebut, tim gabungan juga sukses mengamankan sejumlah barang bukti penting. Barang-barang ini ditemukan di lokasi penangkapan dan kini disita untuk keperluan pembuktian di pengadilan nanti. Salah satu barang bukti krusial yang disita petugas adalah satu pucuk senjata api. Senjata api tersebut diduga kuat merupakan alat yang digunakan oleh pelaku MZ untuk menakut-nakuti korban saat melancarkan aksinya di toko emas. Kombes Pol Joko Krisdianto kembali menegaskan bahwa status pelaku MZ saat ini masih ditahan di sel tahanan Polda. Ia masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan intensif yang dilakukan secara maraton oleh penyidik. Fokus pemeriksaan intensif yang sedang berjalan ini difokuskan untuk mendalami struktur persekongkolan kejahatan tersebut. Polisi sedang menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak luar atau oknum lain yang turut membantu menyusun rencana. Joko menyatakan komitmennya untuk membuka kasus ini secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Penyelidikan akan terus melebar jika ditemukan bukti-bukti baru yang mengarah pada keterlibatan aktor intelektual maupun eksekutor tambahan. Di sisi lain, jajaran kepolisian daerah Aceh menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat atas kegaduhan ini. Polda Aceh berjanji akan memberikan sanksi hukum yang sangat tegas dan tanpa pandang bulu terhadap oknum anggotanya demi menjaga Kamtibmas di wilayah Aceh.